Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anda wajib tahu, salat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat itu, seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh dan hatinya. Maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan ruhnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan salat dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba. Kedua, menyempurnakan wudhu, yaitu berwudhu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu walaupun di waktu yang sulit." Al-makarih artinya kondisi sulit, karena cuaca dingin atau semisalnya. Memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat dalam masjid. Itulah ribat. Ar-ribat artinya mengerjakan ketaatan. Ketaatan sempurna bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bersegera melaksanakan sholat. Maksudnya adalah bersegera keluar rumah menuju masjid agar dapat digolongkan sebagai orang yang menunggu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan dianggap sedang sholat selama ia menunggu waktu sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, berzikir kepada Allah. Berdoa ketika keluar rumah sambil mengucapkan, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya Allah, hindarkan aku dari kesesatan dan disesatkan, menyalahkan dan disalahkan, menzolimi dan dizolimi, membodohi dan dibodohi." Hadis riwayat Abu Daud. Berdoa ketika sedang berjalan menuju masjid dengan mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, dan cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku. Berikanlah cahaya di belakangku dan di depanku, di atasku, serta di bawahku. Ya Allah, limpahkanlah cahaya kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah kalian dengan tenang." As-sakinah artinya berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Al-waqor artinya menatap ke bawah dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan janganlah kalian tergesa-gesa. Dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan sholat, maka ikutilah. Dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Saat masuk membaca, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang luas, dari gangguan setan yang terkutuk." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan nama Allah, salam dan sholawat atas Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. Ketika keluar membaca, dengan nama Allah, sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedelapan, tidak menyilangkan jari jemari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang di antara kamu berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, maka janganlah ia menyilangkan jemarinya, karena ia seakan-akan sedang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Kesembilan, senantiasa berzikir. Dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran saat sedang menunggu waktu sholat, dengan tetap menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Kesepuluh, sholat dengan khusyuk. Khusyuk merupakan inti dan ruh sholat. Sholat yang tidak disertai dengan kekhusyukan, ibarat badan tanpa ruh. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, maka anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula, karena ia seperti prajurit yang tunduk pada komandannya. Al-Khusyuk, karya Ibnu Rajab. Khusyuk tempatnya di hati yang tergambar dari aktivitas anggota tubuh. Kesebelas, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah ibadah yang berdasar pada dalil dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salat, seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu dengan keinginannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertama, rukun-rukun salat, yaitu aktivitas dan amalan utama dalam salat. Amalan tersebut tidak boleh ditinggalkan baik dengan sengaja maupun lupa, terkecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Pertama, niat. Kedua, berdiri, terutama dalam salat fardu bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal, bangun dari ruku. Ketujuh, sujud dengan 7 anggota badan. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca bacaan tasyahud akhir. Kesebelas, bersolawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir. Kedua-belas, salam. Ketiga-belas, mengerjakan semua rukun salat dengan tumak-ninah, tenang. Keempat-belas, mengerjakan semua rukun salat dengan teratur dan berurutan. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang meninggalkan salah satu rukun salat? Pertama, bagi orang yang sengaja meninggalkan salah satu rukun salat, maka salatnya batal dan tidak sah. Ia diwajibkan mengulangi salatnya. Kedua, bagi orang yang meninggalkan salah satu rukun salat karena lupa, terdapat 2 kemungkinan. A. Ia lupa bahwa telah meninggalkan salah satu rukun salat pada rakaat sebelumnya, di saat ia telah berada pada rakaat selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, rakaat yang telah dilaksanakannya tidak terhitung dan diganti dengan rakaat setelahnya, lalu diakhiri dengan sujud sahwi. Sebagai contoh, Ahmad sedang membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua, lalu tiba-tiba ia teringat kalau ia belum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka ia menjadikan rakaat keduanya menjadi rakaat pertama, sementara rakaat pertama yang sebelumnya dianggap tidak ada. B. Seseorang yang teringat bahwa ia telah meninggalkan salah satu rukun salat pada rakaat sebelumnya,
namun ia belum masuk pada rokaat selanjutnya. Orang tersebut diwajibkan untuk segera mengganti rukun yang terlupakan sebelum ia melanjutkan ke rokaat berikutnya. Sebagai contoh, Ali lupa melaksanakan ruku dan setelah membaca Al-Fatihah, ia langsung sujud. Dan pada saat ia sedang sujud, ia teringat kalau ia belum ruku. Maka, ia diwajibkan untuk segera berdiri dan melaksanakan ruku. Setelah itu, dilanjutkan mengerjakan rukun sholat yang lain. Kedua, kewajiban-kewajiban sholat, yaitu amalan-amalan yang dapat tergantikan oleh sujud sahwi dan sholat tetap sah, walaupun amalan tersebut terlupakan. Pertama, semua takbir yang diucapkan setiap pergantian gerakan dalam sholat. Kedua, melafazkan Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Ketiga, melafazkan Sami Allahu liman hamidahu ketika bangun dari ruku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum, maka ia tidak diperintahkan mengucapkannya. Keempat, mengucapkan Rabbana lakal hamdu ketika telah berdiri dari ruku. Kelima, melafazkan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Keenam, melafazkan Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Ketujuh, duduk untuk tasyahud awal. Kedelapan, membaca tasyahud awal. Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat? Pertama, bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal dan tidak sah. Ia wajib mengulangi sholatnya. Kedua, bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat karena lupa, maka sholatnya tetap sah. Namun, ia diperintahkan untuk sujud sahwi 2 rakaat sebelum ia mengakhiri sholatnya dengan salam. Ketiga, sunnah-sunnah dalam sholat. Semua amalan sholat yang tidak termasuk ke dalam rukun dan kewajiban sholat tergolong sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat tidak mempengaruhi sah dan batalnya sholat seseorang. Di samping itu, tidak ada pula keharusan menggantinya dengan sujud sahwi tatkala seseorang meninggalkannya. Sunnah-sunnah sholat terdiri dari 2 macam. Pertama, sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Di antaranya adalah: pertama, membaca doa iftitah, yaitu bacaan doa yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kedua, membaca ta'awudz, yaitu mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang dirajam." Ketiga, membaca basmalah, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keempat, ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika ruku dan sujud. Kelima, ucapan Rabbighfirli yang kedua atau ketiga ketika duduk di antara 2 sujud. Keenam, ucapan setelah mengucapkan "Wahai Rob kami, milikmulah segala pujian" ketika bangun dari ruku. Ketujuh, bacaan surah selain surah Al-Fatihah. Kedua, sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Di antaranya adalah: pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum atau sesudah ruku. Ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Keempat, merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Kelima, duduk iftirosh, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Definisi sutroh dalam sholat. Sutroh, pembatas. Sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang sholat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa.
Perintah memasang sutroh dalam sholat. Memasang pembatas dalam sholat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat bepergian maupun tidak, sholat sunnah maupun sholat wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya, dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab berkata, Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Hukum memasang pembatas dalam sholat. Memasang pembatas dalam sholat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, baik ketika sholat berjamaah maupun ketika sholat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hikmah di balik anjuran memasang pembatas. Beberapa hikmah di balik perintah memasang pembatas dalam sholat. Di antaranya, pertama, pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di hadapan orang yang sholat yang akan mengganggu kekhusyukannya. Kedua, membantu orang yang sholat untuk berkonsentrasi pada sholatnya. Ketiga, berjaga-jaga agar sholatnya tidak terputus, baik dengan berlalunya seorang wanita di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya ia membuat pembatas di hadapannya, seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila lewat di hadapannya seorang perempuan, keledai, dan anjing hitam. Lalu, aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Anda tanyakan kepadaku. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anjing hitam adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Hukum-hukum sutrah dalam sholat. Pertama, perintah memasang sutrah ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutrah imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menunggangi keledai betina. Al-atan artinya keledai betina. Kala aku telah beranjak dewasa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat di Mina. Lalu aku melintas di antara beberapa shaf, lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dilarang melintas di depan orang yang sedang sholat bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Abu An-Nadar berkata, saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun, kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutroh dan menjauh dari tempat sujud orang yang sedang sholat jika ia tidak memasang sutroh. Ketiga, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian sedang sholat dan ia telah memasang sutroh di depannya, lalu ada orang yang akan melintasinya, maka hendaklah ia menahannya. Jika ia mengabaikan, maka ia boleh membunuhnya karena ia hakikatnya adalah setan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keempat, sebagian ulama mengecualikan Masjid Al-Haram.
Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena jika seseorang melarang orang melintas di depannya, maka akan muncul kesulitan dan kesusahan. Kelima, dinding atau tiang masjid atau lemari bahkan tongkat kecil pun dapat dijadikan sebagai sutroh dalam sholat. Keenam, jarak antara orang yang sholat dan sutroh yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan sutrahnya sekitar selebar jalan seekor kambing. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berlalunya seorang wanita dapat membatalkan sholat. Dalam hadis yang disebutkan di atas, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya, tidak ada dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan sholat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita. Jadi, ketika hadis tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan, tidak berarti wanita atau keledai juga setan. Karena ada kemungkinan ilat, penyebab hukum, ketiganya berbeda walaupun dalam satu kalimat. Kemudian, disebutkannya ilat anjing hitam dengan tegas dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilat pada wanita atau keledai. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat tersebut dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau ia sedang sholat. Karena seperti kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria. Sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang sholat, akan membatalkan sholatnya dengan membuyarkan kekhusyukannya.